Iya. Mengerti langsung udah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, para masyayikh, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim secara virtual dalam acara kajian Rabu Subuh, namanya kajian Rabu Subuh. Hari ini saya mengawali untuk membuka kajian ini dengan membahas kitab syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tentu ini bukan karena bisa, tapi karena maksakeun jadi tungtungna maca gitu ya. Kalau tidak maksakeun ya maca gitu ya. Da ari dina ilmu mah jauh dari sempurna, tapi mudah-mudahan dengan adanya keinginan untuk saling berbagi, mudah-mudahan tidak menjadi persoalan untuk bisa menjadi bagian dari cara berdakwah secara virtual. Para ustadz, hadirin yang berbahagia, saya coba untuk bantu dengan share screen. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma admina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Rohli sodri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Inni ilman warzuqni fahman. Selama yang saya tahu tentang kajian Imam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, saya coba bantu dengan mengungkap dulu share screen. Oke. Bisa dilihat catatan tentang penulis kitab ya. Penulis kitab ini adalah namanya Imam Nawawi. Beliau itu sebenarnya bernama Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama besar, ahli fikih terkemuka yang hidup di abad ke-13. Ke-13-nya ke-13 Masehi ya. Lahir pada tahun 1233 di kota Nawa yang terletak di wilayah Suriah dan wafat pada tahun 1277 Masehi. Kalau secara hitungan Hijriah, beliau lahir tahun 631 Hijriah, meninggal tahun 676 Hijriah. Jadi usianya hanya 45 tahun. Jadi di usia 45 tahun meninggal, tapi karya-karyanya sungguh luar biasa. Banyak. Jadi kalau dihitung secara usianya tidak sebatas dengan karyanya. Jadi karyanya melampaui usianya. Imam Nawawi ini terkenal atas kontribusinya yang luas dalam bidang ilmu fikih dan ilmu fikih Islam. Karya yang monumental salah satunya adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah atau lebih dikenal dengan 40 hadis Nawawi. Sebenarnya hadis Imam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi ini jumlahnya bukan 40 tapi 42. Tetapi pada konteksnya Al-Arba'in di sini adalah 40-an, maksudnya bukan 40 tapi 40-an. Yang mencakup perkataan Nabi Muhammad yang diajarkan dalam berbagai aspek. Kumpulan ini banyak dipelajari, bahkan kalau di beberapa pesantren ini harus dihafal. Ya.
Kenapa dihafal? Karena memang ada sebuah hadis yang setelah ditelaah, dan ini ada dalam penjelasan awal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yang artinya jadi man hafidho arba'ina, barang siapa yang dari umatku yang hafal 40 hadis, itu maka yang berkaitan dengan agama pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kelompok para fuqaha dan para ulama. Ini penjelasan apa yang berkaitan dengan hadis Arba'in ini menarik ya. Dan ternyata oleh Imam An-Nawawi sendiri dijelaskan bahwa hadis tersebut itu hadisnya lemah atau dhaif. Kenapa? Karena ternyata dari sisi para riwayatnya ada yang terindikasi tidak riwayat lemahnya itu tidak hanya dari sanadnya, tapi mungkin dari faktor lain. Teks hadis tentang man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tetapi beliau sendiri menjelaskan bahwa hadis tersebut itu adalah lemah atau dhaif. Tapi dalam pelaksanaannya hadis dhaif itu boleh digunakan dalam fadhailul amal atau keutamaan amal. Bahkan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti itu menyebutkan ada 5 kriteria hadis-hadis yang dhaif tapi bisa diamalkan dalam amal perbuatan. Yang penting tidak melanggar 5 hal. Yang pertama, tidak dalam masalah akidah, artinya tidak dalam masalah tauhid. Lalu yang kedua, tidak dalam masalah hukum halal haram, itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada periwayatan yang pendusta atau kadzab. Kemudian yang keempat, dipayungi oleh dalil hadis yang umum. Kemudian kelima, motivasinya adalah untuk fadhailul amal. Jadi, itu ada kebolehan untuk melakukannya. Nah, maka di dalam muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, kita akan temukan bagaimana muqaddimah dari Imam An-Nawawi menjelaskan hal tersebut. Nah, lalu ada penjelasan tentang Imam An-Nawawi itu, kan kita sering ada juga yang menyebut Imam An-Nawawi yang disebut dalam penulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini bukanlah Imam Nawawi Al-Bantani yang tak kenal banyak karyanya gitu ya. Imam An-Nawawi Al-Bantani itu juga dia memiliki nama asli lah gitu ya, yang disebut dengan Ibrahim bin Hasan Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama Islam asal Banten yang hidup di abad ke-19 di wilayah yang sekarang disebut Indonesia gitu. Nah, beliau juga punya kontribusi besar. Nah, jadi artinya kalau kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dikarang oleh Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang lahir di kota Nawa, Suriah. Jadi beliau bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, itu juga mungkin perlu sedikit sebagai pengetahuan paling tidak untuk saling mengingatkan. Oke. Sekarang kita masuk pada teks hadis yang pertama yang menjadi bagian dari sudah terlihat ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini teks hadisnya. An Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ada di hadis redaksi yang lain, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Muhaddisin Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari wa Abul Hasan Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi fi sahihaihima alladhina hima asahul kitabul musannafah. Ini adalah sebuah riwayat dari dua imam besar yang meriwayatkan hadis ini. Jika kita coba terjemahkan hadis ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita akan temukan redaksi sebagai berikut. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs. Abi Hafs itu adalah sebutan dari Umar bin Khattab yang artinya adalah Hafsin itu singa. Jadi bapaknya singa. Itu hanya sebuah lakob yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan. Jadi a'mal itu ya bentuk jamak dan amalun. Itu tergantung dari niatnya, dan penulisan niatnya pun ditulis dalam bentuk yang jamak. Binniyati, ya, itu bentuknya jamak. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan dan juga kepada Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Artinya, kalau dia berhijrahnya karena ingin dunia, dia akan mendapatkannya. Dan kalau dia ingin mendapatkan wanita untuk dinikahinya, maka dia pasti akan bisa menikahinya. Nah, jika kita lihat dari penjelasan hadis ini, salah satunya disampaikan oleh Dr. Mustafa Dim Al-Bugha Muhyiddin Mitsu dalam kitabnya Al-Wafi, Syarah Kitab Arba'in Al-Nawawiyah. Itu disebutkan, beliau menjelaskan tentang bagaimana membahas hadis ini. Pertama dengan menampilkan teks hadisnya, lalu setelah itu menjelaskan tentang referensi hadis, artinya dari mana saja hadis ini bisa diambil. Di sini beliau menjelaskan hadisnya itu adalah diambil dari pertama Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, ada juga dalam kitab Sunan Abu Dawud, lalu juga ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, jam 6. Ini adalah sumber-sumber dari hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan dari berbagai riwayat, termasuk diriwayatkan pula oleh Ad-Duruqutni, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Urgensi dari hadis ini, jika kita telaah, bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat penting, disimpan di posisi pertama karena menjadi orientasi dari seluruh hukum ini dalam Islam. Ini kita bisa lihat dari pandangan para ulama. Abu Dawud itu menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis dari setengah ajaran Islam. Kenapa? Karena agama itu bertumbuh pada dua sisi, dua bidang. Yang pertama adalah sisi lahiriah, yang kita lihat dengan istilah amal perbuatan yang terlihat gitu. Dan sisi lagi adalah yang berhubungan dengan batiniah, atau nama lainnya adalah niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu terkait tiga hal.
Yang pertama adalah hati, yang kedua lisan, dan yang ketiga adalah amal perbuatan. Sedangkan niat itu dalam hati merupakan salah satu dari 3 hal yang besar tadi. Bahkan kalau dihitung amal perbuatan itu, niat itu termasuk sesuatu yang pasti mendapatkan ada hitungan dari amal perbuatan. Jadi artinya seseorang berniat baik itu bernilai pahala, walaupun hanya dengan berniat. Tapi tentu akan lebih sempurna jika mengeksekusi niat itu dalam aktivitas amal perbuatan. Nah, mengingat urgensinya, maka banyak yang mengawali berbagai buku dan karangannya itu dengan menyatakan atau menjelaskan tentang niat. Bahkan hadis ini menjadi pokok dari penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, Imam Bukhari itu menempatkan hadis ini di awal kitab Sahih. Lalu dalam buku jadi Imam Nawawi ini pengarang kitab An-Nawawiyah Al-Arba'in Nawawiyah ini juga menempatkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di pertama, di Al-Azkar juga itu di pertama juga, kemudian dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah apalagi itu juga disimpan di pertama. Ini dimaksudkan apa? Agar pembaca itu bisa menyadari tentang pentingnya niat. Seperti contoh, kita hari ini hadir secara virtual saja, itu kalau niatnya hanya sebatas aduh sudah terus diundang tapi tidak datang atau tidak hadir, ya niatnya hanya sebatas di situ saja, mupus kaisin gitu. Tapi kalau niatnya karena Allah, ya insya Allah tidak akan ada harapan dan juga yang lain gitu. Karena kalau kita mengharapkan dari selain kepada Allah, biasanya bikin kitanya kecewa gitu. Nah, urgensi hadis ini pula itu dipertegas oleh riwayat yang disampaikan oleh Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkhutbah dengan hadis ini. Begitu juga Umar dan Abu Ubaid pernah berkata bahwa tidak ada hadis yang lebih luas dan lebih padat maknanya dari hadis ini. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi ketika menjadikan hadis ini sebagai hadis pertama itu bukan tanpa alasan. Karena memang Imam An-Nawawi itu menyebut bahwa hadis-hadis yang beliau tampilkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah jami'ul kalim, kalimat yang singkat, jelas, padat, tapi maknanya mendalam. Makanya kenapa kemudian kitab ini banyak dipelajari oleh berbagai pihak gitu, karena keutamaan. Sebetulnya tidak hanya kitab Al-Arba'in itu tidak hanya kitab An-Nawawi juga. Ada kitab-kitab lain yang kalau dipelajari ini juga menjadi motivasi Imam Nawawi dalam mukadimahnya menjelaskan tentang kenapa beliau mengarang kitab ini. Saya pikir sebagai pengantar itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan prinsipnya hari ini kita bersama melakukan kegiatan hari ini dalam rangka saling berbagi. Mungkin untuk 2 minggu ke depan Ustadz Samsam, Ustadz Irwan, atau mungkin nanti Ustadz Wawan dan lain-lain. Tapi tadi kembali kepada kita kadang-kadang perlu prepare. Kalau online itu memang prepare-nya beda gitu. Waktu kadang dalam handphone juga harus sudah terinstall, aplikasinya juga harus sudah kita bisa menggunakannya gitu, jadi tidak lagi kagok gitu ya. Terus yang ketiga ayat kuotaan gitu kan, kadang-kadang kuota juga jadi problem atau sinyal jelek itu juga jadi masalah juga gitu. Jadi berbagai hal yang terkait dengan online ini memang perlu menjadi awareness tuh. Awareness itu artinya perhatian kita. Jangan sampai justru teknologi sudah canggih, anak-anak kita sudah menggunakan ini sudah jadi biasa, sementara kita para orang tuanya
masih menganggap ini sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, itu kan jadi otokritik lah untuk kita. Itu mungkin yang bisa disampaikan karena sekarang sudah mau masuk pukul 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mangga warahmatullahi. silakan dikomentari mungkin kira-kira apa yang bisa diperbaiki untuk di pertemuan yang akan datang. Tadi Pak Sikum. Oh, Pak Sikum teh kawan. Kehidupan kita ini. Salah satu di antara kan seperti itu gitu. Jadi hal-hal misalnya model seperti hari ini kita melaksanakan online seperti ini, ini semua merupakan satu hal yang tidak bisa terhindarkan. Kemudian juga ya tentu ada banyak manfaat di samping tentu akan lebih memotivasi pada kita akan melek teknologi, kemudian juga tentu dari sisi ruang waktu juga saya pikir tidak terlalu tidak terlalu memberatkan bagi kita, walaupun memang tadi juga sudah kita sampaikan balik pada kitanya juga gitu. Apakah kemudian kita mau untuk meluangkan waktu yang ya 45 menit sebenarnya bukan sesuatu yang wah gitu. Cuma gitu tadi ya kondisi daripada kitanya juga pada saat ketika berbicara dari sisi keilmuan, kemudian penambahan wawasan segala macam kadang-kadang menjadi sesuatu yang menakutkan juga dengan berbagai macam dalih atau alasan. Tapi ala kulli insya Allah sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ustaz Mulyawan itu menjadi keberkahan buat kita semuanya. Cekap, mangap Sariruan. suaranya di unmute itu. Ya, Kang Iwan. Siap. Alhamdulillah. Makasih atas pencerahannya. Nah, kalaupun peserta belum banyak, mungkin karena informasi yang disampaikan dengan baik. Mudah-mudahan di lain waktu, nah nanti dengan persiapan tadi juga disampaikan prepare yang baik itu bisa lebih lagi. Karena tadi pun sama anaknya masih tidur, jadi belum bisa disiapkan itu perangkatnya. Barusan baru bangun jam 5-an gitu. Jadi baru pergi. Sekali lagi, mudah-mudahan di nextnya kita lebih banyak dan intinya ingin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembalikan ke moderator. Ya. Oke. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa melaksanakan. Ini Pak Andi Marwan kayaknya lagi di jalan ini, lagi pergi ke Waluran. Mudah-mudahan selamat ke tujuan, sampai perjalanannya bisa lancar ya. Oke. Amin. Ya, nuhun para Ustadz, terima kasih. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.